para peserta musyawarah nasional Ikatan Sarjana Katolik Indonesia yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah menjaga dan melindungi kita, khususnya para peserta musyawarah ini, sehingga para peserta dapat berkumpul di tempat ini untuk bermusyawarah bersama-sama. Terima kasih atas kehadiran dan peranan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia di dalam perjalanan peziarahan gereja selama 64 tahun sejak tahun 1958. Harapan gereja, harapan saya, semoga ISKA, khususnya musyawarah ini, menjadi tempat yang subur untuk bertumbuhnya keyakinan dan kesadaran akan panggilan kaum awam di dalam gereja, yaitu menyucikan dunia. Ada banyak wilayah kehidupan manusia yang kalau tidak sungguh-sungguh diresapi dengan nilai-nilai Injil akan membawa kemanusiaan entah kemana. Saya ingat misalnya mengenai kemajuan teknologi. Teknologi begitu cepat berkembang, tetapi kesadaran etis yang mestinya menyertai perkembangan teknologi itu tidak berkembang seiring sejalan dengan kemajuan itu. Saya ingat misalnya sekitar tahun 1970-an, saya ingat betul ada buku yang judulnya sangat menarik. Badannya naik mobil mewah, tetapi kepalanya masih naik pedati. Dan itu saya lihat dengan sangat jelas di dalam lalu lintas di negeri kita ini. Berkendara motor itu mestinya menuntut sikap etis tertentu. Tetapi nyatanya bagaimana? Pelanggaran lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas diabaikan dan sebagainya. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai wilayah kehidupan manusia yang lain, misalnya ekonomi, politik, budaya, semuanya mesti diresapi dengan nilai-nilai Injil, sehingga semuanya menjadi tempat untuk semakin bertumbuh bagi kita semua menjadi manusia yang semakin bermartabat. Itulah sebabnya Paus Fransiskus menulis misalnya ensiklik Laudato Si. Ada macam-macam analisa di situ. Dan akhirnya situasi seperti itu diterangi dengan nilai-nilai Injil, harapannya semoga alam semesta ini menjadi berkat bagi kita semua. Ada sekian banyak wilayah yang membutuhkan pencermatan akademik yang mesti diberikan oleh para sarjana, khususnya sarjana Katolik. Sekali lagi, selamat bermusyawarah. Harapan kami semoga musyawarah ini dan ISKA pada umumnya menjadi kesempatan yang bagus untuk menyadari dan meyakini panggilan kaum awam untuk menyucikan dunia. Dan itu berarti membuat analisa-analisa dan kemudian mengusulkan gagasan-gagasan agar semua wilayah kehidupan manusia itu menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya manusia-manusia yang semakin bermartabat. Tuhan memberkati, selamat bermusyawarah. Salam, salam sejahtera untuk kita semua.
Sebagai organisasi cendekiawan dan intelektual yang berbasis keagamaan, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia atau ISKA tentu sangat dibutuhkan dalam meningkatkan nilai-nilai agama dalam komunitas umat Katolik. Tentunya dengan tetap menjaga komitmen merawat keindonesiaan, termasuk menjaga dan meningkatkan semangat solidaritas sosial di tengah pandemi. Dalam sepanjang sejarahnya, ISKA telah melahirkan sejumlah tokoh besar, antara lain yang saya ingat diantaranya Sindunata Esa dan Jakob Utama. Tokoh-tokoh ini tidak hanya menginspirasi sarjana dan cendekiawan Katolik, tetapi juga masyarakat umum di Indonesia. Saya Yakut Khalil Qaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat mengikuti Musyawarah Nasional Ikatan Sarjana Katolik Indonesia tahun 2022. Sesuai dengan tema Munas, yaitu menjunjung martabat kemanusiaan dan kesetaraan. Saya mengajak ISKA untuk berjuang bersama dalam ikhtiar untuk menguatkan moderasi beragama yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama. Saya berharap ISKA terus melahirkan para sarjana dan intelektual Katolik yang taat dalam beragama serta memiliki komitmen yang kuat dalam kebangsaan dan keindonesiaan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, Maret tahun 2020, Kantor Staf Kepresidenan atau KSP menyerukan A Call for the Nation atau panggilan kebangsaan kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia. Semua diajak bergandengan tangan untuk menghadapi ancaman virus corona. Saya masih ingat momen itu, satu elemen bangsa yang cepat sekali merespon panggilan itu adalah teman-teman dari Ikatan Sarjana Katolik Indonesia atau ISKA. ISKA dan KSP mendorong organisasi Katolik lain untuk bergerak bersama dalam jaringan Katolik melawan COVID-19 atau JKMC. Masih berbekas dalam ingatan saya, sungguh nyata ISKA cepat bekerja untuk kemanusiaan di berbagai gerakan. Dari menolong mereka yang terkapar, tanpa membedakan suku, etnis, maupun agama. Dan atas berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kerja gotong royong kita bersama, saat ini kita dapat menyaksikan badai pandemik menunjukkan tanda-tanda surut, tumbuh situasi baru di mana kita semua harus hidup dengan lebih semangat. Solidaritas lebih tinggi, lebih sehat, lebih bersatu sebagai suatu bangsa yang kuat tentunya. Rekan-rekan sekalian, semangat itu saya tetap melihatnya di kawan-kawan ISKA. Dan saya berharap ISKA dapat menjadi teladan bersama bagi seluruh organisasi intelektual lainnya di tanah air ini dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dari waktu ke waktu terus persisten dan konsisten dalam merawat komitmen kebangsaan dalam aksi-aksi nyata yang nyata. Terutama menjelang 2024, ISKA sebagai sebuah organisasi intelektual tertua di Indonesia, saya harap dapat terlibat dalam kerja-kerja konsolidasi demokrasi. Dan saya menitipkan kepada ISKA untuk tetap menjaga spirit kemandirian, menjauhkan diri dari pragmatisme politik. Teruslah bergiat melahirkan pemikiran-pemikiran kritis, terlibat merawat Indonesia sebagai rumah kebangsaan yang teduh bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumah yang membawa peradaban Indonesia maju, setara, bineka, dan sejahtera. Dan mari kita wujudkan
harapan itu. Rekan-rekan ISKA yang saya banggakan, dalam kesempatan berbahagia ini, saya Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko, selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat Disnatalis yang ke-65 tahun dan selamat menunaikan Musyawarah Nasional Ikatan Sarjana Katolik Indonesia. Semoga seluruh proses Munas dapat berjalan lancar, aman, sehat semuanya, selamat dan amanah dalam berkat Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, terima kasih. Good morning, dear brothers and sisters of Indonesia Catholic and Intellectual Movement, ISKA. Warm greetings from the extreme south of South America, where I am today. I am Ana Maria Videgain. I am the international president of the movement of intellectual and professional of Paz Romana. I would like to give a special greeting and all my thanks to Paulinus Prasetio for the excellent work, commitment, and dedication to both, to the coordination and extension of the movement in Asia-Pacific regions, and his work as a member of the World Council of INCMICA as a vice president. Thanks to the technology, we are closer today. Yet, in a world full of uncertainties and challenges. That is why the central theme of this meeting, that today bring together all the branches of ISKA, upholding humanity and equality, seems so timely to me. 64 years ago, the movement was founded, and since then it is part of a global network of Paz Romana. We are a community of communities, of professional and intellectual established on all continents, nourished by a spirituality of action that is oriented to create conditions for the love of God, to believe it, and thus to announce His good news and prepare the coming of the kingdom. Thus, inspired by the gospel and the Catholic social teaching of the Church, we support our members in thinking, reflecting, and acting on concrete issues
facing our world and our church. Our movement was born over a century ago, in 1921, among a group of students who saw the need for a worldwide alliance of Catholic students to overcome narrow and competitive nationalisms and build peace in a context where it seems elusive. In 1946, one of our advisors, concretely in Italy, Giovanni Battista Montini, the future Paul VI, supported the initiative that not only students but also professionals, intellectuals, artists should organize a worldwide fraternity to place their intelligence at the service of the world and the church, inspired in the gospel and the social doctrine. Working together as disciples of Christ and seeking, on one hand, to be coherent in our life and in our action with the message of Jesus, committed to the reality of those who suffer most, especially the poor, and at the same time, in the other hand, stagnant in our spirituality, nourished in community of equals, has allowed us to be a church on the way out, as is asked by Francis, to be missionaries in the environment in which we are naturally inserted. That as Sister Natalie Bickwer from the Dicastery of the Synod recently reminded us in our assembly, our movement has synodality in its DNA. In this sense, our community and methodology have facilitated the construction of this synodal church, which Francis called us, and to which we wanted to contribute. That is why this meeting of ICSA is so timely and important, to take stock of the road we have traveled, to plan the work ahead for the next 4 years, and to elect or maintain its authority. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Yang terhormat Ketua Presidium Pusat, Ketua DPP ISKA beserta jajaran, yang saya hormati para Ketua DPD ISKA se-Indonesia, beserta para peserta Des Natalis ke-64 dan Munas ISKA. Pro Ecclesia et Patria Pro Bono Publico. Selayaknya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang selalu memelihara kita dengan kasih-Nya, menyertai dan memberikan waktu serta kesempatan yang amat baik ini, sehingga Des Natalis ke-64 dan Munas ISKA dapat terselenggara di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kita.
Semoga para peserta selalu dilindungi selama Dies Natalis ini dan Munas ini, sehingga terhindar dari paparan COVID-19 dan penyakit lain. Juga agar Dies Natalis ke-64 serta Munas ini dapat berjalan dengan baik. Tema yang diusung dalam Dies Natalis ISKA ke-64 dan Munas kali ini yakni menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan kesetaraan. Sungguh relevan dengan kondisi kebangsaan kita saat ini. Pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan aparatur negara maupun masyarakat sipil dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kaum minoritas dan kaum lemah. Kita sering mendengar ungkapan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, menunjukkan bahwa penegakan hukum di negara kita ini masih berpihak kepada kaum berkuasa atau kelompok tertentu. Sikap, tindakan, dan perilaku aparatur negara seringkali menyakiti keadilan rakyat kecil yang tak berdaya. Kebijakan-kebijakan negara yang masih berpihak pada kelompok-kelompok tertentu berakibat penderitaan bagi rakyat. Contoh sederhana yang terjadi belakangan ini adalah kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan harga minyak goreng melambung tinggi. Kelompok yang paling terdampak adalah ibu-ibu rumah tangga dari keluarga ekonomi lemah dan pedagang makanan gorengan. Ulah oknum-oknum tertentu yang mau mengambil keuntungan sebesar-besarnya di backup juga oleh oknum-oknum tertentu di kalangan pemerintahan. Di antaranya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri, para pengusaha, para eksportir. Korupsi masih terjadi di mana-mana. Di sisi lain, pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dilakukan oleh kelompok yang merasa dirinya paling benar dengan cara menteror bahkan membunuh sesamanya yang tidak sealiran, tidak sekeyakinan dengan mereka. Bahwa orang-orang yang tidak seagama, tidak sealiran, dan tidak sekeyakinan halal untuk dibunuh. Paham seperti ini tentu saja merupakan ancaman terutama terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ancaman terhadap Pancasila yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, demokrasi, keadilan dan kesetaraan. Isu lingkungan hidup seperti deforestasi, pencemaran, pemanasan global, dan lain-lain berkaitan erat juga dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Isu-isu dimaksud pasti akan mendatangkan penderitaan bagi umat manusia, sementara keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Situasi politik menjelang pemilu tahun 2024 terlihat seperti tenang di permukaan, hanya ada riak-riak kecil, tapi sesungguhnya menyembunyikan arus deras di bawahnya. Pertarungan untuk merebut kekuasaan melalui pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden dan kepala daerah sudah mulai bergerak. Tokoh-tokoh elite mulai mempromosikan atau dipromosikan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Partai-partai politik mulai saling lirik, saling intip. Tokoh-tokoh politik mulai sindir-menyindir. Ada juga yang sudah menjajaki koalisi seperti Golkar, PAN, dan P3 untuk memperkuat daya tawar. Pertarungan politik selalu melibatkan massa yang juga adalah rakyat kecil. Perebutan kekuasaan terjadi
pada aras elite untuk mengamankan posisi atau merebut posisi. Ikatan Sarjana Katolik harus bersikap dan bersuara. Suara kenabian yang lantang dalam memberi arah bagi umat Katolik agar tidak terjebak dalam carut-marut perpolitikan tanah air dan berani menyuarakan kebenaran. Keberpihakan pada kebenaran merupakan jati diri Katolik dan tidak berarti keberpihakan itu menegasi posisi ISKA yang netral. Saat ini kita memasuki abad digitalisasi. Budaya digital mulai terbentuk dan mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, akan menyeret kita ke dalamnya. Apa saja yang berbau konvensional mulai meredup. Toko-toko online, pembelajaran online, rapat virtual, dan seterusnya mulai menjadi gaya hidup masyarakat. Media sosial menjadi gaya hidup baru yang disukai dan diminati seluruh kalangan. Di sisi lain, media sosial menjadi sarana paling ampuh untuk menyebar hoax, menyebar kebencian, menyebar ideologi tertentu, menjatuhkan seseorang, melakukan pembunuhan karakter, bahkan sampai berakibat pembunuhan yang sesungguhnya. Fenomena ini tentu harus disikapi dengan bijak. Dalam usianya yang ke-64, Ikatan Sarjana Katolik sudah sangat berpengalaman menghadapi berbagai isu, baik internal maupun eksternal. Dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh cendekiawan atau sarjana Katolik, terutama yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Katolik, untuk lebih terbuka dan peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang sangat rentan, sangat beresiko terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi digital, komunikasi dan informatika. Digitalisasi akan merubah tatanan kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara. Akan merubah cara berkomunikasi, merubah perilaku bahkan karakter masyarakat. ISKA perlu mengkaji secara komprehensif dampak-dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kehidupan masyarakat, khususnya umat Katolik di Indonesia. Tatanan umat Katolik harus tetap berpegang pada nilai-nilai Katolik yang didasarkan pada ajaran Yesus Kristus, yakni mencintai Allah dan sesama manusia. Profisiat dan Dirgahayu Ikatan Sarjana Katolik ke-64, dan selamat melaksanakan musyawarah nasional. Pro Ecclesia et Patria, pro bono publico. Selamat siang, shalom, adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Arus. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ikatan Sarjana Katolik Indonesia atau ISKA yang ke-64. Tema kali ini adalah menjunjung kesetaraan kemanusiaan dan juga kesetaraan peradaban. Saya paham bahwa dalam minggu ini akan diadakan satu kegiatan besar di Bali yang mungkin akan juga menyegarkan
kepengurusan ISKA secara nasional. Pesan saya bahwa pertama, ISKA sebaiknya berkembang sebagai organisasi yang sangat menjunjung kebinekaan. Yang kedua, ISKA menjadi warga negara global. It's a global citizen era. Mungkin beberapa dari kita yang bukan berasal dari generasi milenial atau generasi Z, seperti saya, sulit memahami adanya kebinekaan dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Tapi itu adalah harkat yang paling hakiki dari apa yang disebut peradaban kemanusiaan sejak zaman dahulu kala. Mari membangun bangsa, mari membangun gereja, namun yang lebih penting lagi, mari membangun kemanusiaan yang adil dan beradab. Selamat berjuang. Terima kasih. Pro Ecclesia et Patria. Damai sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang mulia Monsinyur Silverstein, Uskup Keuskupan Denpasar, yang kami hormati Profesor Dr. Muhadjir Effendi, MAP, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Selamat malam Pak, selamat hadir di tempat kami di sini di acara Munas ISKA. Terima kasih atas kehadiran Bapak untuk berkenan meresmikan pembukaan Munas ISKA pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bapak Dr. Andes Dewa Made Indra MSI. Selamat malam Pak, terima kasih atas kehadiran Bapak. Yang kami hormati Romo Antonius Widiarsono SY, Pastur Moderator PPISKA, Romo Han C. Harut, PR, Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI. Terima kasih Romo. Yang kami hormati para tamu undangan dari komunitas cendekiawan lintas agama, dari teman-teman KCBI, selamat malam, selamat hadir. Dari teman-teman ISNU, teman-teman komunitas cendekiawan Hindu Indonesia, dari komunitas PIKI, dari ICMI, dan juga teman-teman dari Ormas Katolik PKRI, PMKRI, PK, dan Vokpoint, serta FMKI. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk memeriahkan Dies Natalis ISKA ke-64, dan juga boleh melaksanakan kegiatan Musyawarah Nasional ISKA tahun 2022 di Kota Denpasar, Bali ini, dalam suasana yang damai dan sehat. Kita bersyukur juga atas karunia Tuhan bahwa ISKA hingga berumur 64 tahun terus mengembangkan diri
dan terus memperluas wilayah pelayanan dengan berdirinya beberapa DPD dan DPC demi kemajuan bangsa dan negara serta bagi kesejahteraan dan kemasyarakatan umat manusia. Namun sebelum saya melanjutkan sambutan ini, izinkan saya mengajak kepada para hadirin sekalian untuk kita merasakan syukur dan terima kasih kepada pemerintah kita yang telah berjuang bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kita bersyukur bahwa kondisi COVID sudah melandai dan sehingga kita semua bisa berkumpul secara offline di tempat ini. Terima kasih Pak Menteri, sampaikan pada Bapak Presiden atas kerja keras beliau untuk menyelesaikan pandemi COVID ini. Semoga semua terus melandai dan kita semua bisa masuk ke dalam situasi endemi. Bapak Ibu yang hadirin yang kami banggakan, perjalanan sebuah organisasi selama 64 tahun diwarnai berbagai hal yang pasang surut. Liku dan kelokan yang telah dilalui ISKA menjadi refleksi tersendiri bagi pengurus dan anggotanya. Upaya untuk menjadi sebuah entitas yang terlibat dalam kehidupan berbangsa dan menggereja terus menjadi inspirasi ISKA. Dengan visi menjadi organisasi cendekiawan Katolik yang bermartabat, bersolidaritas, dan menjunjung tinggi humanisme. Dengan senantiasa memegang teguh rasa kebangsaan dan keindonesiaan, spirit intelektual dan iman Katolik menjadi perutusan ISKA. Untuk itulah ISKA tidak henti-hentinya untuk selalu melibatkan diri dalam kehidupan berbangsa dan menggereja. Momen musyawarah nasional sebagaimana yang sedang kita hadiri bersama-sama ini sebagai salah satu bukti kita bersatu merawat semangat ini, merawat organisasi untuk tetap berjalan pada visi dan misinya. Munas menjadi sarana yang kita semua merefleksikan perjalanan 5 tahun terakhir, mengoreksi hal-hal yang perlu diperbaiki, meneruskan hal-hal yang baik, dan meningkatkan peran ISKA sebagai organisasi yang bermartabat. Dies Natalis ke-64 dan Munas ISKA tahun 2022 ini mengambil tema menjunjung martabat kemanusiaan dan kesetaraan, juga bukan tanpa alasan. ISKA memandang bahwa sebagai bangsa yang plural, cara merawat nilai-nilai kebangsaan adalah didahului dengan pemahaman yang sama mengenai martabat kemanusiaan itu sendiri. Martabat kemanusiaan tidak lain dan tidak bukan adalah esensi kehidupan manusia, baik secara personal maupun sebagai ciptaan Allah, maupun secara sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Martabat kemanusiaan merupakan nilai-nilai kehidupan yang bersumber dari Allah sendiri. Dalam firman-Nya, martabat manusia terwujud pada ketaatan kita dalam menjalankan perintah-perintah-Nya. Cintailah Tuhan Allah melebihi segala sesuatu, dan cintailah sesamamu manusia seperti mencintai diri sendiri. Oleh karena itu, dengan menghargai dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, tanpa memandang latar belakang suku maupun agama, ISKA terpanggil untuk hadir di tengah-tengah kesulitan hidup bangsa dan negara. Sejak mulainya pandemi COVID-19 di Indonesia, ISKA bersama-sama dengan pemerintah dan relawan telah berjuang dengan mengirimkan bantuan serta relawan ke seluruh pelosok negeri untuk memberantas pandemi COVID-19 ini agar kehidupan ini tidak direnggut olehnya. Di lain pihak, menjunjung martabat kemanusiaan adalah budaya kehidupan, sebagaimana kebangkitan Kristus menjadi arah perjuangan ISKA dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, ISKA selalu menjadi kritis dalam melihat kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan mengharuskan ISKA untuk menghargai kesetaraan. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana penduduknya terbesar dalam berbagai latar belakang suku, agama, ras, serta golongan, mengharuskan kita untuk saling menghargai dan menghormati kesetaraan sesama anak bangsa Indonesia. Dengan demikian, ISKA secara organisatoris yang berasaskan Pancasila
akan terus berjuang dan menegakkan Pancasila sebagai asas yang menjunjung martabat kemanusiaan dan kesetaraan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. ISKA ingin bersama-sama menjadi bagian bangsa yang plural sekaligus memperjuangkan kesetaraan di berbagai aspek kehidupan. ISKA ingin menjadi inspirasi dalam mengembalikan nilai-nilai kehidupan kemanusiaan yang terkikis karena politik identitas. Kesenjangan ekonomi, bencana alam, pandemi, serta hal-hal lainnya. Semangat itulah yang kita ingin sama-sama bangun dalam momen 64 tahun ISKA dan Munas tahun 2022. Semangat dan gerakan ISKA ini juga sejalan dengan ensiklik Fratelli Tutti yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus tahun 2022 di Roma, tahun 2020 di Roma, yaitu harapan akan kesadaran seluruh umat untuk lebih menghargai persaudaraan universal sebagai sesama manusia dan makhluk ciptaan Allah, terutama di tengah-tengah dunia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dalam tradisi Jawa, 60 tahun disebut Tumbuk Ageng atau 8 Windu. Momen di mana seorang atau sebuah organisasi bersyukur dan memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Kiranya ungkapan syukur pada hari ini juga sekaligus permohonan agar ISKA panjang umur menjadi bagian Gereja Katolik Indonesia. Para kader ISKA yang saya banggakan dan hadirin yang kami muliakan. Hampir setengah dari perjalanan kepengurusan Presidium Pusat ISKA periode 2017-2021 yang kemudian disepakati diperpanjang menjadi 2022 diliputi situasi pandemi global COVID-19. Namun kita patut bersyukur bahwa ISKA tetap menjalankan roda organisasi secara efektif. Beberapa kaderisasi dan pelantikan kepengurusan ISKA di tingkat DPD dan DPC tetap berjalan. Tidak hanya itu, selama pandemi ISKA selalu melibatkan diri bersama-sama pemerintah dalam memerangi COVID-19 melalui JKMC, Jaringan Katolik Melawan COVID. Satgas COVID-19 nasional maupun gerakan-gerakan lokal di masing-masing DPC. ISKA juga tetap rutin mengirimkan kadernya mengikuti pendidikan Lemhanas. Yang lebih membanggakan selama masa pandemi, ISKA justru dapat menyelenggarakan puluhan diskusi online, webinar, serta mendokumentasikan berbagai aktivitasnya melalui penerbitan 4 buah buku. Ini membuktikan bahwa semangat kita sebagai sebuah keluarga besar tidak terbawa pada kesedihan, namun justru diberikan semangat dalam bertahan di masa-masa sulit. Saya mengajak seluruh jajaran pengurus ISKA untuk menempatkan diri pada posisi di mana ISKA ini adalah wadah intelektual cendekiawan Katolik yang terpanggil dan mau berbuat nyata bagi gereja, bangsa, dan negara. Keterpanggilan kita dalam berorganisasi sebenarnya adalah keterpanggilan kita untuk melayani gereja. Sekali lagi, melayani gereja dan negara dengan berbagai potensi intelektual dan profesi yang kita miliki masing-masing. Panggilan untuk melayani inilah yang harus ditanamkan oleh semua elemen pengurus ISKA. Tidak hanya di tingkat pusat atau DPD saja, melainkan semua di tingkat DPC-DPC. Maka dalam Dias Natalis 64 dan Munas tahun 2022 ini adalah menjadi momentum untuk mengingatkan kembali komitmen kita untuk melayani sebagai gerak bersama dalam pola kerja organisasi yang berbasis pada nilai-nilai inti ISKA, yaitu Kristianitas, intelektualitas, profesionalitas, dan integritas, sesuai dengan visi dan misi ISKA serta seluruh program pokok ISKA. Untuk itu, sekali lagi saya mengajak kepada semua delegasi untuk memanfaatkan Munas ini sebagai sarana refleksi dan merancang program-program yang lebih menyentuh umat dan masyarakat. Momen politik 2024 kiranya juga dapat kita manfaatkan untuk menegaskan ISKA sebagai organisasi yang independen, namun sekaligus selalu melibatkan diri dalam politik kebangsaan.
bukan politik partisan. Rasanya kita semua sepakat bahwa politik identitas harus ditanggapi dengan politik kebangsaan. Cara paling elegan yang dapat diambil ISKA adalah mengambil berbagai peran sesuai potensi dan kompetensi yang turut menyebarkan virus meningkatkan martabat kemanusiaan dan nilai-nilai kesetaraan itu sendiri. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini selaku Ketua Presidium Pusat ISKA, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder ISKA, kepada jajaran KWI dan hierarki secara umum, pemerintah pusat dan daerah, pimpinan Ormas Katolik dan juga Ormas Cendekiawan lintas agama, yang kami nilai sebagai salah satu pilar penopang kebangsaan Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader ISKA di Indonesia, dari ujung barat di Kepulauan Mentawai, di Samudra Hindia sampai Nabire di pelosok Papua. Semangat para kader ISKA telah menjadi oksigen yang luar biasa bagi organisasi. Saya juga tidak melupakan sahabat-sahabat saya di DPP ISKA. Kalian semua sudah membuktikan komitmen yang tidak putus selama 5 tahun terakhir. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bagian terakhir namun juga sangat penting adalah ucapan terima kasih kami kepada DPD ISKA Bali yang telah menyiapkan acara Dies Natalis dan Munas 2022 walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Semoga acara ISKA kali ini sekaligus juga mampu membangkitkan kembali kehidupan wisata Bali di tempat yang terpuruk karena pandemi. Bapak Uskup, para rohaniwan, Bapak Menteri, para kader ISKA dan hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan rasa terima kasih sekali lagi atas dukungan yang diberikan kepada kami di dalam pelaksanaan kegiatan Dies Natalis ke-64 dan Munas tahun 2022 ini. Selamat bermusyawarah, semoga kita diterangi akal budi dan kecerdasan intelektual dalam merawat ISKA untuk perjalanan 4 tahun ke depan. Dengan semangat cinta kasih dan kebersamaan ini, saya mengajak kepada semua kader-kader ISKA yang ikut bermusyawarah nasional pada hari ini dan 2 hari ke depan ini, mari kita kedepankan semangat untuk melayani, kedepankan musyawarah mufakat dalam proses pengambilan keputusan untuk kebaikan bersama dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat dan berguna untuk organisasi, gereja, bangsa, dan negara. Salam sehat untuk kita semua, salam kebangsaan, sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi, MAP,
Yang terhormat Bapak Gubernur Bali yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Yang terhormat pengurus ISKA Nasional bersama semua DPP yang hadir pada kesempatan ini yang juga saya hormati. Bapak Ibu undangan dari cendekiawan lintas agama yang hadir pada kesempatan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Singkatnya, undangan dan para hadirin sekalian yang saya muliakan dan saya hormati. Selamat malam dan selamat datang di Pulau Bali. Bali selalu menjadi magnet untuk dikunjungi. Dan Bali dikenal dengan berbagai julukan seperti Pulau Seribu Pura, Pulau Surgawi, Pulau Dewata, Pulau Demokrasi, Pulau Kedamaian, Pulau Toleransi, dan bertambah satu lagi julukan bagi Pulau Bali adalah Pulau Cinta. Karena banyak pasangan dari seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia ingin menikah di Pulau Bali. Maka banyak pasangan Katolik. Berbagai julukan bagi Pulau Bali ini memberi kesan positif bagi masyarakat Bali yang memang mencintai kedamaian dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Maka Bali juga tidak asing bagi warga mancanegara, karena Bali sudah tidak asing bagi mereka karena keindahan alamnya dan juga nuansa budayanya yang eksotik. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis domestik maupun mancanegara. Demikian juga untuk pertemuan-pertemuan berskala nasional maupun internasional, Bali sering menjadi alternatif tempat berlangsungnya kegiatan. Dan jika pertemuan itu diadakan di Pulau Bali, orang begitu bersemangat untuk hadir, termasuk kita semua saat ini. Saya selaku Uskup Pasar menyambut gembira kegiatan Musyawarah Nasional Ikatan Sarjana Katolik Indonesia yang 2022 yang diselenggarakan di sini. Dengan demikian di Bali mulai ada tanda-tanda kehidupan yang beberapa tahun terakhir ini tertidur nyenyak karena pandemi COVID-19. Kita bersyukur karena badai COVID-19 sudah hampir berlalu. Boleh dikatakan saat ini kita telah memasuki fase dari pandemi ke endemi. Sehingga kehidupan kita sudah mulai berjalan normal kembali. Meskipun demikian, kita harus tetap berhati-hati. Memang Bapak Presiden telah mengumumkan kelonggaran penggunaan masker. Namun jika kita tetap merasa aman menggunakan masker, silakan tetap bermasker. Apalagi jika dalam situasi kerumunan. Berhati-hati dan berjaga-jaga tentu akan lebih baik bagi kita. Para hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, menarik tema yang diangkat dalam Musyawarah Nasional ISKA tahun 2022 ini, menjunjung martabat kemanusiaan dan kesetaraan. Kita semua tahu bahwa Allah menciptakan manusia menurut citranya. Menurut citra Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Itu kita bisa baca dalam kitab Kejadian, kitab suci Kristen, Kejadian pasal 1 ayat 27. Karena diciptakan menurut citra Allah, maka manusia menduduki tempat khusus dalam ciptaan sebagai mahkota ciptaan. Manusia yang adalah citra Allah adalah laki-laki dan perempuan
yang dari kodratnya diciptakan sederajat, setara, dan Allah menjadikan manusia itu sebagai sahabatnya. Teologi penciptaan ini menegaskan bahwa semua manusia itu kedudukannya sama di hadapan Allah. Namun kita sadar dalam praktik kehidupan, manusia sering membuat pembedaan dan pengkotak-kotakan dan cenderung merendahkan martabat sesamanya. Kadangkala demi ambisi dan kepentingan duniawi, manusia dengan mudah menginjak-injak martabat sesamanya. Seperti yang bisa kita saksikan saat ini di negara kita, sungguh marak dalam media sosial paling kurang, adanya isu-isu intoleransi, radikalisme, fitnah, caci maki, ujaran kebencian, penghinaan, pembunuhan karakter, yang tentunya sangat melukai dan mencederai martabat pribadi manusia yang adalah citra Allah itu. Kita tahu martabat adalah hak seseorang untuk dihargai, dihormati, dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum, dan politik, serta berakar dari konsep hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Maka ketika seseorang merendahkan martabat sesamanya, dia juga merendahkan dan menghina Allah sendiri. Melalui tema yang diangkat dalam Munas ini, ISKA dipanggil untuk membaharui wajah dunia dengan menghadirkan kasih persaudaraan insani sejati yang mengedepankan penghargaan akan nilai kesetaraan martabat manusia. Disadari bahwa perbedaan agama sering menjadi sumber konflik yang berbuntut pada perendahan martabat manusia. Menyadari akan hal ini, dalam dokumen Abu Dhabi, Sri Paus Fransiskus dan Imam Besar Ahmad Al-Tayeb secara tegas menyatakan hal yang fundamental terkait dengan persaudaraan insani, yakni kesadaran bahwa setiap manusia merupakan saudara bagi yang lain. Hendaknya kita hidup berdamai dengan setiap orang yang berbeda agama, budaya, bahasa, dan suku. Menghayati hidup beragama yang inklusif tanpa kehilangan identitasnya menjadi penting untuk terus diwartakan, sehingga semakin banyak orang yang peduli dengan sesamanya dan bersemangat dalam membangun persaudaraan sejati insani berdasarkan pada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Para hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, selaku uskup pimpinan gereja lokal Keuskupan Denpasar yang meliputi 2 provinsi, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pengurus ISKA nasional yang menyelenggarakan Musyawarah Nasional ISKA 2022 di Bali ini. Semoga Munas ISKA ini membawa pencerahan dan menghasilkan buah-buah kebaikan bagi gereja yang selalu berjuang menghadirkan kasih Allah dan menjunjung tinggi nilai martabat manusia. Demikian juga semoga Munas ISKA memberikan input dan sumbangsi bagi bangsa Indonesia yang beraneka ragam, yang seringkali rentan dengan perendahan martabat manusia. Semoga dengan karya-karya khasnya, ISKA menjadi partner gereja dan partner pemerintah dalam menciptakan kedamaian, persaudaraan sejati, dan bonum commune atau kebaikan bersama. Dan akhirnya kepada para peserta Munas ISKA, saya mengucapkan selamat mengikuti Munas dan semoga para peserta dalam keadaan sehat dan sukacita mengikuti kegiatan ini.
Sekian dan terima kasih. Ibu Bapak yang saya muliakan seluruhnya, pertama-tama izinkan saya menyampaikan permakluman sekaligus permohonan maaf karena Bapak Gubernur tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena pada saat yang sama malam ini juga beliau harus menghadiri dinner dengan seluruh delegasi GPDRR di Nusa Dua. Karena itu mohon maaf beliau menugaskan kepada saya dengan tidak mengurangi rasa hormat dan juga apresiasi terhadap pelaksanaan Munas ini. Untuk itu Bapak sekalian yang saya muliakan, izinkan saya membacakan sapaan selamat datang beliau. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya muliakan, Uskup Keuskupan Denpasar, Bapak Monsinyur Sylvester San, yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Prof. Dr. Muhajir Effendi. Selamat malam Bapak. Beliau sudah beberapa hari berada di Bali karena beliau mengikuti dan sekaligus juga mendampingi Bapak Presiden kemarin membuka GPDRR di Nusa Dua. Jadi beliau sudah sekian lama berada di Bali ini dan malam ini luar biasa beliau menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Ya, sungguh apresiasi yang luar biasa kepada beliau. Terima kasih Bapak Menko. Yang saya hormati Ketua Umum dan juga Pak Sekjen serta seluruh jajaran pengurus Pusat ISKA. Yang saya hormati para pimpinan organisasi cendekiawan lintas agama yang juga hadir mewarnai pertemuan kita malam ini sungguh luar biasa karena ini menandakan betapa harmoni kehidupan kita di Bali. Terima kasih untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak-Bapak Pastor yang hadir pada malam hari ini, kemudian Ketua Panitia Pelaksana Dies Natalis ke-64 dan Musyawarah Nasional ISKA, serta seluruh undangan dan hadirin yang saya hormati pula. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama selalu mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena sesungguhnya atas izin beliau, karunia beliau, maka kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan Munas ISKA ini di Bali. Untuk itu
sudah sewajarnya kita mengaturkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Menko dan Bapak-Bapak, Ibu-Bapak semua yang hadir pada malam hari ini, saya Gubernur Bali, saya baca sambutannya ya, nanti bukan saya Gubernur Bali, saya baca sambutan. Ya. Pertama, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus pusat ISKA dan juga panitia pelaksana yang telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan Dies Natalis dan Munasidi. Karena kepada saya sebelumnya dilaporkan bahwa rencananya Munas ini dilaksanakan di daerah lain. Tetapi sebagai bagian kepedulian dan juga kontribusi ISKA untuk membantu Bali segera recovery dari situasi pandemi ini, maka ISKA bersepakat untuk melaksanakan Munas ini di Bali. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Selanjutnya izinkan juga saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta Munas dari berbagai daerah di Indonesia. Selamat datang di Bali, selamat bergabung di Bali, dan tentunya saya berharap atmosfer Bali ini bisa membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk penyelenggaraan Dies Natalis dan Munas ISKA ini. Sehingga Munas dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil-hasil yang dikehendaki dalam Munas ini. Dan yang ketiga, tentunya saya juga menyampaikan harapan dan doa agar Munas ISKA ini dapat berjalan dengan baik mulai malam ini, besok, dan lusa. Sehingga ISKA dapat tumbuh menjadi organisasi yang kuat, yang solid, yang semakin besar kontribusinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, gambaran ringkas di Bali menunjukkan bahwa Bali ini memang masyarakat yang sangat pluralistik. Dalam konteks agama, masyarakat Bali juga sangat plural, terdiri dari berbagai agama. Namun demikian realitas jujur yang kita hadapi bersama adalah kehidupan seluruh umat beragama di Bali sangat harmonis, saling menghargai, menghormati satu sama yang lain. Karena itu Bali tetap menjadi pulau yang kondusif, pulau yang memberikan atmosfer kedamaian. Dan itulah sebabnya Bali selalu menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan, baik nasional maupun internasional. Terima kasih untuk dedikasi semuanya, dan terima kasih juga khusus pada malam hari ini untuk umat Katolik yang dipimpin oleh Bapak Uskup dan juga Sarjana Katolik Indonesia. Terima kasih atas seluruh dedikasinya membangun harmoni kehidupan di Bali. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar untuk Munas malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya dan kami berharap Munas ini berjalan dengan baik, semuanya sehat walafiat, dan jangan lupa meluangkan waktu untuk berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Bali dengan tetap disiplin dalam protokol kesehatan. Terima kasih, matur suksema dan salam hormat semuanya. Om Santi 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 Om.